sebenarnya kalau kita lihat di dana pensiun ini, timnya itu kan sangat terbatas sebenarnya ya. Dan sebetulnya risiko yang terbanyak dari dana pensiun itu sebenarnya ada di investasi. Padahal investasi itu sendiri sebenarnya sudah diatur sangat ketat oleh OJK, di mana peraturannya itu jelas sekali bahwa kita hanya boleh berinvestasi di 19 instrumen. Nah, sebagian besar dari instrumen itu ada di pasar modal. Mestinya kan kalau investasi kita di pasar modal, secara risiko itu sebetulnya lebih terukur, kecuali kalau nanti penempatannya pada emiten-emiten yang memang kurang bagus itu. Dan kita laporkan juga ini sebetulnya setiap bulan kepada OJK, dan mestinya kan OJK tahu persis investasi dana. Nah, kalau dibentuk berbagai macam komite, sementara kita tahu persis bahwa dana pensiun ini tidak punya luxury yang sama seperti mungkin industri yang lain, di mana sumber dayanya terbatas, lebih banyak sebetulnya mengelola kepesertaan dan investasi. Dan terjadilah overlap di situ, siapa yang ngatur ini, ngurus itu, orang-orang itu saja. Saya kira sebenarnya kalau misalkan sudah diberikan satu fungsi pengelolaan risiko di dalam suatu pengelolaan dana pensiun, saya kira itu cukup. Komite ini hanya sebetulnya menambah semacam tugas-tugas saja yang kemudian akhirnya mengerjakan orang-orang yang sama saja. Saya kira begitu, Mbak Nike. Artinya ini tidak akan efektif untuk dana pensiun ya. Kita akan bahas ini lebih dalam, tapi kita akan mendengar dulu dari sisi Pak Suwandi. Menurut Anda seperti apa untuk perusahaan pembiayaan? Ya, kalau penerapan manajemen resiko di perusahaan pembiayaan sebenarnya sudah diatur ya, Mbak Nike, di POJK 1 tahun 2015 tentang penerapan manajemen resiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank. Nah, untuk perusahaan pembiayaan sebenarnya ini sesuatu yang hanya sinkronisasi saja atau harmonisasi terkait POJK 44 ini. Kalau POJK 44 ini sebenarnya penerapan manajemen risiko yang telah sinkronisasikan dengan regulasi POJK 17 tahun 2017 tentang manajemen risiko terintegrasi. Yang mana terdahulu kita mempunyai 5 pilar, sekarang menjadi 4 pilar. Artinya buat perusahaan pembiayaan saat ini sebenarnya hanya harmonisasi dan bukan pengenalan yang baru, dan kita sudah menjalankan dan menerapkan manajemen resiko terintegrasi. Jadi dan resiko-resiko sendiri, jenis-jenis resiko yang telah disinkronisasikan dengan POJK 17 tentang manajemen resiko terintegrasi. Terdahulu kami mempunyai 7 jenis resiko, yang antara lain adalah resiko strategi, resiko operasional, resiko aset dan liability, resiko kepengurusan, resiko tata kelola, resiko dukungan dana, dan resiko pembiayaan. Nah, di dalam POJK 44 sekarang diatur ada sedikit yang berubah, di mana kami sekarang diatur mempunyai 8 jenis resiko, yaitu resiko strategis, operasional masih sama. Nah, terkait aset dan liability serta kepengurusan agak sedikit diperlebar dengan resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko hukum, resiko kepatuhan, dan resiko reputasi. Jadi sebenarnya resiko-resiko yang pernah melekat di perusahaan pembiayaan sudah pernah kita laporkan juga secara berkala, dan ada penilaian yang secara kualitatif dan kuantitatif, Mbak Ana.